Pemirsa, alam adalah sumber ilmu. Berkat alam pula lah kita hidup. Nah, kali ini pemirsa, saya Anissa Dian akan mengajak Anda untuk melihat sebuah sekolah di daerah Ciamis. Sekolah ini menjadikan alam bagian yang tidak terpisahkan dengan proses belajar mengajar, yaitu Sekolah Plus Pasawahan Ciamis. Sebuah sekolah alternatif yang mengajak siswanya untuk lebih mencintai alam. Baik pemirsa, kita lihat liputannya. Alam adalah anugerah dari Tuhan yang dapat dinikmati oleh semua manusia, tak mengenal derajat ataupun kedudukan. Begitu pula dengan pendidikan. Setiap manusia berhak mendapatkan pendidikan yang layak untuk meraih masa depan yang lebih baik. SMP Plus Pasawahan, sekolah yang berdiri di atas areal bekas perkebunan karet di perbukitan Cipucung, sekitar 70 km selatan kota Ciamis. Perjalanan menempuh sekolah ini sangat sulit dan jauh dari kota. Di samping letak sekolah di atas kaki bukit, jalanan sekolah ini pun masih berbatu-batu. Alam dan pendidikan telah bersatu dalam pembelajaran di sekolah ini. Siswa-siswinya adalah anak-anak petani yang mempunyai semangat dan perjuangan untuk belajar. Mereka tidak ingin menjadi pemuda dan pemudi yang tertinggal dan tidak berpendidikan. SMP Plus Pasawahan berdiri atas dukungan dan perjuangan yang tidak kenal menyerah dari aktivis Sarekat Petani Pasundan yang tinggal di desa itu sebagai guru sukarelawan. Sekolah ini berdiri di atas areal pertanian seluas 5 hektar bekas tanah perkebunan karet. Tahun ajaran baru 2003 mereka mulai menyelenggarakan sekolah. Bangunannya pun meminjam gedung madrasah. SMP Plus Pasawahan kini memiliki 65 murid. Mereka telah memiliki gedung sekolah dengan bangunan permanen. 2 kelas dibangun dengan dana swadaya masyarakat, serta dana yang terkumpul dari petani dan sahabat sekolah, serta dana bantuan dari Departemen Pendidikan Nasional sebesar 100 juta rupiah. Kami dari organisasi masyarakat, terus dari Sarekat Petani Pasundan yang concern terhadap pendidikan, kami melihat ada beberapa permasalahan besar soal pendidikan. Pertama adalah di satu sisi masyarakat tergantung sangat tinggi kepada pemerintah, seolah-olah pendidikan ini merupakan kewajiban daripada pemerintah, bukan kewajiban masyarakat. Sisi lainnya itu di pedesaan, sisi lainnya di perkotaan, bagaimana pendidikan itu bergeser dari semangat untuk membangun bangsa, semangat membangun generasi muda, menjadi bisnis, usaha bisnis. Sehingga program pendidikan tidak hanya menghadapi problem secara teknis, tapi juga kepada tujuan-tujuan filosofisnya. Nah, kami mencoba membangun sebuah contoh pendidikan yang di satu sisi adalah dari sisi anggaran itu kita tidak menggantungkan ke pemerintah, tapi didasarkan kepada swadaya masyarakat, swadaya organisasi masyarakat sendiri, termasuk pemerintahan desa. Dan itu dianggarkan berdasarkan keputusan musyawarah warga, kebutuhan-kebutuhannya. Pemerintah Kabupaten Ciamis sangat mendukung atas berdirinya sekolah tersebut dengan selalu memberikan dukungan moral dan material. SMP ini merupakan satu-satunya yang memakai metode belajar sambil bertani. Dan sekali lagi saya sangat menyambut baik langkah itu. Ini merupakan tantangan bagi kita pemerintah untuk merespon, menjawab partisipasi itu dalam bentuk-bentuk kerjasama. Nah, tadi dikatakan ada mendirikan sekolah itu di Pasawahan. Sekali lagi saya sangat sambut gembira dan sambut baik. Sehingga nanti mungkin kita harus memikirkan bagaimana bantuan-bantuan. Dan alhamdulillah ini sudah dilakukan. Ke Pasawahan kita sudah bantu perbaikan, penambahan ruang kelas. Juga mungkin sarana yang dibutuhkan berupa fasilitas lain, buku-buku, meja kursi, sarana kantor dan lain sebagainya. Termasuk kita pikirkan kesejahteraan gurunya, karena di situ dikatakan diantaranya sementara ini guru tidak menuntut apapun, semata-mata murni ingin meningkatkan kualitas anak-anak kita.
Nah itu saya kira tekad dan semangat yang bagus untuk kita teruskan, dan ini harapan kita menjadi gaung bagi yang lain-lainnya. SMP Pasawahan itu sebuah SMP seni pasawahan yang memang dikelola oleh rekan-rekan anak-anak muda yang mempunyai ciri khas sendiri, masalah-masalah pertanian dan yang lain-lainnya. Dan kita apresiasi secara penuh sekolah tersebut, kita bantu melalui rehab bangunan juga hal-hal yang lainnya. Kita mencoba untuk mensupport mereka sehingga mereka mempunyai kekhususan tersendiri. Nah kita juga sedang mempelajari di mana nilai-nilai yang mungkin bisa kami adopsi untuk kami salurkan ke sekolah-sekolah yang lain. Sekolah ini memang sekolah yang sangat berbeda dengan sekolah-sekolah seperti biasa. Selain latar belakang orang tua siswanya yang mayoritas petani, SMP Plus Pasawahan mengadopsi kurikulum nasional dan membebaskan siswanya dari biaya sekolah. Siswa-siswi SMP Plus Pasawahan memulai aktivitas di sekolahnya dari jam 7.30 pagi sampai jam 2 siang. Tiap hari Jumat ada pelajaran bertani selama 2 jam dan hari Sabtu merupakan hari penuh untuk bertani. Guru di sekolah ini bukanlah PNS dan bukan juga honorer. Mereka mengajar atas dasar tuntutan moral untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia. SMP Plus Pasawahan ini mulai berdiri tahun ajaran 2003-2004 dengan jumlah siswa yang pertama itu 25 orang, terdiri dari anak-anak Pasawahan dan luar Pasawahan. Yang jelas anak-anak yang masuk ke SMP ini adalah anak-anak petani yang taraf kehidupannya kurang beruntung, begitulah. Sehingga untuk menyekolahkan ke kota agak keberatan. Apalagi waktu itu belum ada dana BOS. Jadi anak-anak yang bersekolah itu ditanggung semuanya oleh orang tua untuk biaya sekolahnya. Nah, untuk di Pasawahan ini banyak anak-anak yang tidak mampu melanjutkan sekolah ke kota. Maka dari itu, tokoh-tokoh yang ada di Pasawahan ini dengan dibarengi oleh tokoh-tokoh dari Serikat Petani Pasundan merintis untuk mendirikan sekolah SMP di Pasawahan ini. Anak-anak melakukan praktek langsung, khususnya dalam masalah pertanian. Mulai dari pembuatan pupuk organik, pembibitan, hingga penyemaian tanaman. Yang ditanam terdiri dari sayur mayur hingga buah-buahan. Selain belajar bertani, siswa-siswinya juga diajarkan cara berternak. Kalau anak-anak di sini kan tidak cukup dengan ngobrol, tapi kita juga harus ngasih contoh gitu. Jadi saya kalau ngajar sambil ngobrol, kemudian juga sambil ngasih contoh. Kalau nyangkul ngasih contoh nyangkul, kalau ngarit apa babat rumput ngasih contoh babat rumput seperti itu. Siswa tahu adanya sekolah ini dari orang tua mereka yang berprofesi sebagai petani yang tergabung dari Sarekat Petani Pasundan. Kurikulum yang digunakan di sekolah ini adalah kurikulum nasional, tetapi lebih menitik beratkan kepada muatan lokal, dan adapun materi bahasa adalah bahasa Arab, Inggris, dan Sunda. Bagi siswa-siswi yang berasal dari luar desa Pasawahan, mereka tinggal di rumah penduduk atau di rumah yang telah disediakan. Di tempat inilah mereka diajarkan untuk mandiri, dengan melakukan aktivitas sendiri, termasuk untuk kebutuhan hidup sehari-hari mereka.
Namun, makan sehari-hari biasanya siswa membawa beras 10 liter untuk 1 bulan. Sedang lauk pauk dan sayurannya, para siswa dapat mengambil langsung di kebun. Bagi siswa yang tidak membawa beras, ada sumbangan dari organisasi tani lokal Desa Pesawahan yang diberikan secara cuma-cuma. Kan saya nggak bawa beras kan dari sana. Kalau sudah nggak ada beras, saya dan teman-teman selalu minta pada OTL, karena kata OTL itu anggota yang mengikuti organisasi. Per bulan kalau tidak ada beras, minta ke OTL. Hari menjelang pagi, siswa-siswi SMP Plus Pesawahan melaksanakan sholat subuh. Dilanjutkan tadarusan serta siraman rohani. Matahari telah menyinari alam. Seperti biasa, siswa SMP Plus Pesawahan melihat hasil jerih payah mereka dan tentunya menjaga kelangsungan hidup tanaman yang telah mereka semai. Ini mereka lakukan sebelum pelajaran dimulai. Setelah pelajaran usai, siswa-siswi membuat buletin yang isinya mengenai pengalaman mereka sehari-hari, puisi, cerpen, dan pantun, ataupun mengikuti kegiatan kesenian tradisional seperti berlatih calung sambil bersenang-senang melepas lelah. Teman-teman, ini salah satu cerita cucu sewaktu cucu sekolah di SMP Plus Pesawahan. Cerita sekolah. Judulnya Sekolahku ala Pedesaan. Murid-murid SMP Plus Pesawahan kini mempunyai prestasi yang tinggi. Mereka memunculkan kerjasama yang baik sehingga dapat mengolah lahan untuk menanam benih mentimun. Tanahnya dilarik-larik supaya saat hujan datang, biji yang sudah ditanam tidak terbawa arus air. Pekerjaan bertani ini biasa dilakukan pada pelajaran pertanian, yaitu hari Jumat dan Sabtu. Setiap hari juga, jika hujan tidak turun, kami selalu menyiramnya, karena kasihan kepanasan sepanjang hari. Selain mentimun, beberapa bulan yang lalu kami sudah menanam cabai rawit, yang sekarang sudah mulai berbuah, sedangkan mentimun baru muncul daun atau kecambah. Tujuan sekolah bertanam seperti ini supaya suatu saat nanti bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kebutuhan sekolah, baik digunakan untuk sehari-hari ataupun masa yang akan datang. Murid laki-laki yang tadinya malas bekerja dalam pelajaran pertanian kini semangatnya mulai muncul. Mereka membuat kebun sendiri. Semua guru-guru pun bangga dengan adanya perubahan kami, dan kelihatannya mereka lebih perhatian pada kami. Ya terutama di sekolah kan di SMP Plus ini karena kan terlalu dekat gitu, jadi mungkin menghemat biaya kita kan. Kita itu kan tidak mampu, jadi ya umpamanya kita disekolahkan sepertinya di Banjarsari gitu ya, jadi harus kos itu. Kalau di sini kan dekat, jadi bisa dijangkau lah oleh orang gitu, tidak mampu. Hoyongan pada ngandung biaya. Hoyongan nama kita teka pungkur, namun tegaduh biaya. Hoyongan nya kaleresan aya di dia gitu, ayeuna gitu, lebat weh. Ayeuna tos dugi ka kelas 3. Alhamdulillah.
Di SMP Plus Pesawahan, setiap anak diharuskan menulis cerita setiap harinya tentang pengalaman 24 jam yang dilakukan atau pendapat tentang berbagai hal. Tulisan anak-anak desa ini telah dibukukan dengan judul Aku Bangga Jadi Anak Desa dengan pengantar Kak Seto Mulyadi. Diterbitkan akhir Desember 2005. Buku itu merupakan kumpulan tulisan terpilih dari anak-anak SMP Plus Pesawahan. Petani berjuang di jalan Allah, berjuang untuk masa depanmu, berkorban untuk mendapatkan hakmu. Dengan hati yang bersih, dengan hati yang ikhlas, maka kita bisa mendapatkan yang kita inginkan untuk menuntut perubahan. Sejak kecil mencari ilmu, bagai mengukir di atas batu. Berjuang dengan kekerasan tidak akan berhasil. Tetapi kalau dengan cinta damai, inilah orang yang disukai Allah. Keindahan alam tidak dapat ditandingi oleh keindahan apapun di dunia ini. Keceriaan anak-anak petani telah memberikan warna dalam hidup ini. Anak petani bukan berarti gagap ilmu dan teknologi. Merekalah anak petani penerus cita-cita bangsa. Beningnya embun pagi di Desa Pasawahan telah membasahi dan memberikan semangat insan yang ingin meraih masa depan lebih baik. Sesungguhnya di antara penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Ya pemirsa, alam memang diciptakan Tuhan untuk dipelajari, bukan untuk diingkari. Demikian perjumpaan kita selama kurang lebih setengah jam. Saya Anissa Dian dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu lagi di Sabtu depan dengan informasi yang tentunya santun dan mencerdaskan. Majulah terus pendidikan Indonesia dan majulah Indonesia.